Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Kalau saya tanya apa kabar semuanya, jawabnya seperti ini. Yang pertama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah, saya sehat, saya bahagia. Iya, sambil pasang wajah tersenyum bahagia 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, dan ditahan selama 7 detik. Iya, oke baik. Itu untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki berbeda. Seperti apa bedanya? Oke. Untuk yang laki-laki seperti ini. Alhamdulillah saya sehat, saya bahagia. Iya, sambil tunjukkan kepalan tangan gagahnya dan tunjukkan wajah gagahnya serta tunjukkan wajah bahagianya. Iya, baik siap Bapak Ibu? Oke, kalau sudah siap sekarang saya mau tanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, saya sehat, saya bahagia. Iya, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, siapa di ruangan ini yang mau ingin sukses berbicara di depan umum, yang mau katakan saya? Iya. Siapa di ruangan ini yang ingin ketika presentasi di depan umum bisa mendapatkan perhatian dari audiens, yang mau katakan saya? Iya. Siapa di ruangan ini yang ingin berhasil menyampaikan presentasi dengan baik di depan umum tentunya dengan sukses, yang mau katakan saya? Dan siapa di ruangan ini yang ingin mau tahu tentang teknik opening, teknik pembukaan yang memukau ketika berbicara di depan umum, yang mau katakan saya? Iya. Baik, 10 menit ke depan kita akan belajar tentang teknik opening memukau yang menarik perhatian audiens ketika kita berbicara di depan umum. Oke, kita kasih aplaus atau tepuk tangan untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik opening memukau. Seperti apa itu teknik opening dan atau seperti apakah itu teknik opening? Yuk kita ikuti. Kita harus tahu bahwa teknik ini adalah teknik yang tidak kalah penting dengan materi-materi public speaking lainnya. Kenapa? Karena keberhasilan, kesuksesan dari pembicaraan Anda tergantung pada poin ini. Karena kenapa? Ada skema pembicaraan. Skema pembicaraan yang pertama yaitu opening. Nah, opening ini adalah gardu pertama agar audiens memberikan perhatiannya kepada Anda. Ketika materi Anda bagus, tetapi ketika Anda gagal, maka mereka akan biasa-biasa saja. Tetapi saat Anda memberikan opening yang berbeda, saat Anda pertama kali tampil, atau di menit-menit pertama tampil, maka audiens akan menyimak Anda dengan serius, dengan semangat, bahkan dengan totalitas. Oke, mau tahu seperti apa caranya? Oke, mari kita ikuti bahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan membahas teknik opening itu sendiri. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu sudah tahu ada berapa macam teknik opening? Ada yang tahu tidak? Yang tahu angkat tangannya boleh? Iya, ternyata ada sebagian yang tahu dan ada sebagian yang masih belum tahu. Nih, yang belum tahu mau tahu atau tidak? Mau tahu banget atau mau tahu saja? Iya, oke baik. Kalau begitu saya akan sampaikan bahwa ada 5 teknik opening memukau. Yang pertama yaitu teknik powerful question. Yang kedua ada teknik for statement, dan yang ketiga ada teknik storytelling, yang keempat ada teknik audience participation, dan yang kelima ada teknik visual impact. Iya, seperti apa sajakah itu tekniknya? Kita akan bahas satu persatu, tapi saya sepertinya tidak akan memberikan contoh semuanya. Tetapi yang pertama yang akan saya contohkan atau saya sampaikan adalah teknik yang pertama, yaitu teknik the powerful. Apa sih yang dimaksud dengan teknik opening powerful question? Powerful question adalah sebuah teknik kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang powerful, yang jawabannya pasti sama.
Gunanya apa? Untuk memancing minat dan antusias audiens. Seperti apa contohnya? Oke, caranya kita bisa simak bahasan berikutnya. Contoh yang pertama tentang powerful question itu sebetulnya tadi sudah saya gunakan ya. Kita pertama kali setelah saya menyapa Bapak Ibu, saya menggunakan teknik powerful question, yaitu saya bertanya kepada Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan yang hadir di hadapan saya untuk menanyakan tentang antusias Bapak Ibu semuanya terhadap materi yang akan disampaikan. Iya. Oke, menyampaikan banyak pertanyaan yang menuju kepada pembahasan tersebut, tapi dengan menggunakan jawaban yang sama. Pertanyaannya dengan katakan saya atau ya atau tidak. Iya. Jadi jawabannya jangan berbeda-beda. Misalkan kadang iya, kadang tidak. Nah, itu harus sama. Ketika ya, pertanyaannya adalah menunjukkan jawabannya ya, tidak. Nah, atau seperti itu kira-kira ya. Oke. Saya ulangi kalau begitu, contohnya yang tadi sudah saya sampaikan. Pertama kali saya tanyakan yang pertama adalah siap setelah salam. Yang pertama salam dulu, contoh seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di ruangan ini yang ingin belajar public speaking atau yang ingin menguasai public speaking, yang mau katakan saya? Siapa di ruangan ini yang ingin menghilangkan mental block yang ketika dan bisa berbicara dengan penuh percaya diri di depan umum, yang mau katakan saya? Oke, siapa di ruangan ini yang ingin berbicara dengan mudah dan lancar, kemudian juga menguasai materi yang mumpuni ketika berbicara di depan umum, yang mau katakan saya? Baik, 1 jam ke depan kita akan membahas tentang bagaimana cara belajar public speaking dengan baik, tentu saja cara menghilangkan mental block dan tentu saja menguasai materi dengan baik. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya, itu contoh teknik yang pertama, yaitu teknik the powerful question, yaitu menyampaikan beberapa pertanyaan untuk mengetahui antusias audiens. Jadi kalau audiens nanti katakan ikut dengan pemateri atau menyampaikan, iya katakan saya mengikuti, nah, kemudian dia antusias, nah, mereka akan ikut apa yang disampaikan oleh pemateri tadi, dan kita akan mendapatkan perhatian dari audiens itu sendiri. Oke, baik, berikutnya kita akan membahas tentang teknik pause statement. Apa itu teknik pause statement itu? Teknik pause statement adalah teknik kita menyampaikan 4 pernyataan yang berbeda. Pernyataan ini membuat audiens kita penasaran, sehingga mereka akan mendengarkan konten yang akan kita berikan. Seperti apa contohnya? Oke, kita simak contoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang memiliki waktu tetapi dia tidak punya uang. Ada orang yang dia punya waktu dan juga dia punya uang. Ada orang yang tidak punya waktu tapi dia juga tidak punya uang. Ada orang yang tidak punya waktu tetapi dia memiliki uang. Dan apa yang membedakan keempat tipe orang tersebut? 1 jam ke depan kita akan belajar bagaimana teknik manajemen pengeluaran kita sehingga kita memiliki waktu luang dan memiliki banyak uang yang banyak. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu adalah teknik power statement. Jadi kita siapkan 4 statement, sehingga menarik perhatian audiens, sehingga audiens penasaran terhadap 4 statement ini. Ya, usahakan bahwa 4 statement ini ada kaitannya dengan materi. Contohnya tadi setelah kita assalamualaikum, kita sampaikan keempat statement itu, lalu sampaikan temanya, dan terakhir kita minta audiens untuk tepuk tangan. Itu adalah teknik four statement. Ingat, four statement berarti hanya cukup 4 saja, jangan lebih. Ya, kalau kebanyakan nanti orang bingung juga ya.
tapi sebetulnya boleh saja. Tapi kenapa kita di sini cukup for statement saja. Oke. Dan selanjutnya saya akan membahas teknik yang ketiga, yaitu teknik storytelling. Iya. Storytelling adalah sebuah metode yang memukau audiens dengan menceritakan sebuah cerita atau kisah pribadi maupun cerita orang lain yang tujuannya untuk memukau audiens. Menyampaikannya yaitu dengan pertama, ketika Anda membuka salam, langsung menceritakan tanpa harus terlebih dahulu menyampaikan apakah saya boleh bercerita. Itu tidak harus seperti itu ya, tetapi sampaikan saja langsung ketika salam, langsung dibuka dengan cerita atau kisah. Kemudian yang kedua, gunakan teknik public speaking dalam menceritakan public speaking, yaitu dengan penuh perasaan, penghayatan, dan lain sebagainya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan memberikan contoh sederhana tentang teknik public speaking, ya, teknik opening yang ketiga, yaitu teknik storytelling. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 orang yang memiliki kekurangan, yaitu atau tunanetra, tidak bisa melihat, dan mereka adalah mereka bertiga adalah teman. Mereka adalah sahabatan yang ketiga-tiganya adalah orang yang tunanetra. Mereka dimintakan untuk mengenali seekor gajah. Ketika seekor gajah sudah ada tampil di depan mereka, masing-masing berjalan ke arah gajah tersebut, lalu kemudian yang satu di bagian depan memegang belalainya. Ya, orang yang memegang belalainya mengatakan gajah itu seperti trompet. Kemudian orang tunanetra yang kedua memegang bagian telinga gajah. Orang yang memegang telinga gajah, orang tunanetra yang kedua yang memegang telinga gajah mengatakan bahwa gajah itu seperti kipas. Nah, seperti kipas. Napan dia tipis dan lebar. Sementara yang ketiga memegang bagian kaki gajah. Orang tunanetra yang ketiga itu mengatakan bahwa gajah itu adalah seperti pohon. Dia berdiri tegap, dia besar, dan dia kokoh. Oke. Setelah mereka mengenali seekor gajah, mereka kemudian datanglah kepada orang normal. Ya, kenapa? Karena menurut mereka tadi setelah mereka selesai mengidentifikasi seekor gajah, mereka berselisih paham satu sama lain. Menurut saya gajah itu seperti trompet, menurut saya gajah itu seperti kipas, dan menurut saya gajah itu seperti pohon. Mereka pada akhirnya berantem. Mereka ada konflik satu sama lain. Kenapa? Karena tidak sependapat tentang seekor gajah tadi. Pada akhirnya mereka datanglah kepada seseorang yang memiliki penglihatan normal dan mereka menanyakan tentang seperti apakah itu gajah. Lalu tentu saja orang yang normal tadi mengatakan bahwa gajah adalah seekor hewan yang tubuhnya sangat besar. Dia memiliki belalai di bagian depannya, hidungnya seperti belalai, kemudian memiliki telinga yang sangat lebar seperti kipas, dan memiliki kaki yang cukup kokoh atau sangat besar seperti pohon. Ketiga orang yang tunanetra tadi barulah tercengang. Oh, ternyata gajah itu seperti itu ya. Nah, 1 jam setelah mereka mengenali gajah, barulah mereka akur kembali. Mereka tidak lagi saling berkonflik kembali mengenai tentang seekor gajah itu seperti apa. Ya, oke. Untuk itu 10 menit ke depan kita akan membahas bagaimana menyelesaikan konflik antar teman supaya mereka persahabatan tidak pernah terpecahkan, tidak pernah
menjadi putus gara-gara sebuah konflik. Mari kita simak bagaimana tip untuk menghilangkan atau menyelesaikan konflik antar teman. 10 menit ke depan bersama saya, Yayat Suryati. Kita kasih terus untuk semuanya. Oke, demikian itu adalah contoh teknik opening yang ketiga, yaitu teknik storytelling. Ya. Baik, masih bersama saya Yayat Suryati. Kita akan membahas teknik opening yang keempat, yaitu teknik audience participation. Artinya di sini kita akan mengajak audiens untuk berpartisipasi. Gimana caranya? Ya, saat Anda tampil, saat Anda datanglah dengan sesuatu yang berbeda. Kalau biasanya saat kita tampil, kita jalan biasa, kemudian pegang mikrofon, kemudian salam, kemudian mukadimah, dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang biasa. Sekarang kita menggunakan powerful opening. Nah, kita akan menggunakan audience participation. Ya, contohnya, Anda datang secara berlari. Saya datang berlari nih ya. Kemudian setelah datang, Anda belum salam, belum apa, tapi ucapkanlah. Anda minta audiens untuk berdiri. Nah, kemudian dia berdiri, lalu angkat tangannya. Silakan, Bapak Ibu silakan berdiri, silakan angkat tangannya. Dan sambil kalian tanyakan siapa yang mau sukses, ya, dan sebagainya. Kemudian Anda juga tanyakan siapa yang mau jadi orang hebat. Iya, nah, itu ya. Jadi ketika ada datang itu tidak langsung biasa, tetapi melakukan sesuatu hal yang tidak biasanya. Iya, tadi setelah tadi misalkan angkat tangannya, Bapak Ibu angkat tangannya, setelah itu yuk silakan lihat temannya, kemudian minta pijit-pijit tangan temannya, silakan pijit yang sebelah kanan juga yuk. Nah, atau kalau enggak Anda putar tangan, kemudian pegang dagunya. Nah, itu. Atau kalau enggak misalkan Anda putar tangan, silakan Bapak Ibu semuanya putar tangannya, putar. Setelah itu pegang telinganya. Nah, atau pegang telinganya, tapi Anda sendiri tidak memegang itu. Nah, itu juga termasuk juga untuk menguji konsentrasi dari audiens. Iya, begitu ya. Itu namanya teknik audience participation. Iya, sederhana bukan? Baiklah, teknik yang terakhir yang akan kita bahas adalah teknik visual impact. Ya, teknik yang kelima. Ya. Seperti apakah teknik visual impact? Oke. Visual impact adalah sebuah metode atau sebuah teknik membuat efek kejut, efek wow bagi audiens yang melihatnya. Seperti apa? Misalnya, saya memiliki sebuah uang, ya. Kemudian uang itu dengan uang kertas ini kita akan buat audiens terkejut. Nah, contohnya uang ini saya emas, ya. Oke, uang emas. Kemudian saya masih bertanya kepada audiens bahwa siapa yang masih mau uang? Siapa yang mau uang ini? Padahal uang ini sudah dalam kondisi lecek, sebuah kondisi termas-mas. Setelah itu uang ini saya remas-remas, saya injek-injek ya. Saya jatuhkan dan saya injek-injek seperti ini. Tapi kemudian saya sampaikan siapa ya? Saya bertanya kepada audiens, siapa yang masih mau uang ini? Ternyata masih mau. Kemudian uang ini saya lempar ya. Kemudian saya tanyakan, saya ambil lagi, injek-injek siapa yang masih mau uang ini? Nah, ternyata semuanya masih mau uang itu. Nah, kenapa masih mau? Ternyata uang ini adalah memiliki nilai. Iya, ya, begitulah seperti diri kita. Saat kita memiliki nilai, saat kita memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, memiliki wawasan, dimanapun kita berada, kita akan tetap bisa berjaya dan juga bisa bermanfaat. Dan 10 menit ke depan kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang baik, yang berakhlak mulia. Iya. Demikian contoh tentang teknik yang terakhir, yaitu teknik visual impact. Iya. Demikianlah
pembahasan tentang teknik opening yang membuka. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.